Mengapa harus percaya pada jiwa? Raksasa itu bukannya yang tampang serem-serem, bukan ya. Manusia biasa tetapi yang melayani nafsu tubuhnya. Gitu. Ada kata jiwa, Iya. atman, dan roh. Nah, ini ketiganya ini sama atau beda sih, Pak? Om Swastiastu, Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma. Saya WN Agus Sumarjaya. Pada saat ini saya bersama Bapak Ngakan Putu Putre akan melanjutkan obrolan Dharma yang sudah berjalan 7 episode. Sekarang adalah episode ke-8 tentang serada kedua, yaitu percaya pada Atman. Bagian pertama dengan subtema, mengapa harus percaya pada jiwa? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sapa dulu Pak Ngakan Putu Putra. Om Swastiastu Pak Ngakan. Swastiastu ya Agus. Gimana kabarnya Pak? Baik-baik, Anda sehat-sehat. Astungkare sehat-sehat Baru juga pulang Pak. dari Bali. Nggih, baru pulang dari Bali Pak. Ada odalan. Iya, oke. Nggih, Astungkare. Nah Pak, buku Saya Beragama Hindu ini, terbitan media Hindu yang Bapak tulis, Iya. sangat banyak sekali yang masuk redaksi pertanyaan-pertanyaan dari umat sedharma. Iya. Ya mungkin Bapak Ibu umat sedharma yang menonton salah satunya ya. Jadi dalam pembahasannya di daftar isi ada tentang Pancasrada ya Pak ya. Iya. 5 keyakinan umat Dasar. Hindu. Betul. Nah, episode-episode sebelumnya sudah dibahas tentang Brahman atau Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian Atman. Ya. Untuk itu mari kita bacakan satu persatu pertanyaan yang masuk ke redaksi media Hindu tersebut ya Pak ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, mengapa kita harus percaya pada jiwa Pak? Iya. Bukankah sudah cukup percaya pada Tuhan atau Brahman Sang Hyang Widi yang menciptakan dan menentukan segala sesuatunya di dunia ini Pak? Iya. Nah, itu gimana jawabannya Pak? Baik, terima kasih ya. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, memang untuk kebanyakan dari kita ya, orang biasa, cukup percaya kepada Tuhan saja kan. Terus kita ikuti perintahnya ya sudah kan, sudah cukup kan. Tapi bagi para maharsi, para filsuf, jadi mereka ingin tahu segala sesuatu ya yang ada di sekitarnya, alam di sekitarnya. Kemudian di angkasa ya kok ada banyak bintang, ada bulan, matahari, ada planet. Tetapi kok ini ya tertib, teratur gitu. Iya. Siapa yang menciptakan ini? Alam semesta ini. Dan kenapa tertib? Pasti ada hukum yang mengatur kan? Iya. Jadi mereka sampai kesimpulan ini yang menciptakan ini pasti memiliki kekuasaan yang hebat kan? Iya. Itu Tuhan lah kan begitu. Bisa disebut juga Sang Hyang Widi, bisa disebut Brahman juga gitu. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta dan hukumnya yang disebut rete gitu. Hukum rete atau reta Pak ya? Reta atau rete ya. Ada Apa yang itu, bilang, Pak? Ada yang bilang rite juga. Rite Itu juga. hukum alam itu. Hukum alam. Hukum Iya, alam, hukum ya. alam pemirsa. Nah, kemudian setelah tahu yang ada di sekitarnya kan, para maharsi itu mengarahkan teropongnya ke dalam dirinya gitu. Iya. Nah, aku ini siapa sih? Siapa sih manusia gitu kan? Apa hubunganku dengan alam semesta ini gitu kan? Apa sih fungsiku? Apakah aku sama dengan alam di sekitarku, sama dengan hewan, dengan pohon-pohon kan? Lahir, tumbuh, mati. Apakah setelah mati aku ini juga sama dengan pohon pisang yang mati? Tidak ada apa-apa kan? Atau adakah yang tinggal begitu? Jadi setelah beliau mengadakan samadhi gitu, perenungan yang dalam, menemukan jadi di balik semua yang berubah ini kan, di balik badan kita yang berubah kan, lahir, jadi anak-anak, jadi dewasa, tua, mati itu, ada yang tetap tinggal. Nah itulah yang disebut jiwa. Setelah itu ada pertanyaan lagi, nih jiwa ini apa sih? Dari mana dia datang? Nah, itu dia Pak. Terus nanti apa tugasnya sih ada di dunia ini? Nanti kalau badan mati, kemana perginya jiwa ini gitu? Jadi itulah yang dibahas oleh para maharsi kita ya di kitab suci kita di
Weda, Upanishad, Bhagavad Gita itu banyak pembahasan tentang jiwa ini. Dan penemuan jiwa ini merupakan hal yang luar biasa itu. Jadi membuat agama kita itu ya berbeda dengan agama lain lah. Agama kita itu tidak terjebak kepada dogma-dogma yang tidak masuk akal ya, atau yang bertentangan dengan hukum alam. Katakanlah misalnya kan tentang kebangkitan dan kekekalan tubuh. Jadi agama kita itu berpusat kepada jiwa ini oleh seorang filsuf besar Hindu, Prof. Radhakrishnan ya. Beliau itu guru besar di Oxford tahun 30-an dan juga jadi presiden India kedua. Mengatakan agama Hindu itu adalah agama jiwa, ya. The religion of the spirit. Jadi agama yang berpusat kepada spiritualitas. Jadi itulah kenapa kita harus mempelajari dan percaya kepada jiwa gitu. Seperti itu Pak ya. Iya. Nah kemudian selanjutnya, jadi agama Hindu itu mengajari kita untuk mencari pengetahuan tentang dunia di luar kita, Iya, ya, dan juga jiwa yang ada di dalam diri kita. Jadi dua ya Pak ya yang kita pelajari Pak ya dalam agama Hindu. Betul. Jadi di agama kita, leluhur kita mengatakan itu alam semesta ini kan buana agung gitu kan. Iya, atau makrokosmos ya Pak ya. Atau makrokosmos bahasa Latinnya itu kan. Bahasa Latinnya. Sedangkan badan kita ini buana alit atau mikrokosmos. Jadi makrokosmos itu artinya makro agung kan. Agung besar. Besar keseluruhan, dan kosmos itu teratur gitu lah. Oh. Jadi alam semesta yang besar dan teratur, lawannya kosmos itu kios gitu. Kios itu bukan kios tempat itu ya, menjual itu. Iya. Kaos lah gitu. Chaos ya ya. Itu artinya kekacauan. Rusuh, gitu. kekacauan. Kekacauan itu lah. Itu dari bahasa Yunani ini kan. Iya. Nah mikrokosmos itu ya ini, dunia kecil kita ini. Yang juga teratur gitu. Jadi di semesta itu kan ada hukum alam itu. Di badan kita juga ada hukum tersendiri itu. Tetapi berbeda dengan alam ya, yang otomatis mengikuti reta itu kan. Dalam badan kita ini ada sebagian yang otomatis bekerja kan, mengikuti hukum alam juga kali itu kan. Misalnya apa ya, detak jantung gitu kan. Kemudian sirkulasi darah kan. Lalu napas itu sebagian juga otomatis kan. Kalau kita tidur itu mereka jalan juga, gerak juga gitu. Tapi napas itu bisa kita atur juga kan ya. Kalau kita pranayama kan bisa kita lambatkan napas itu kan. Bisa dipercepat. Pikiran juga sama itu, dia bebas sekali kan. Jadi kita bisa berpikir yang baik, bisa juga digunakan berpikir yang buruk gitu. Oleh karena itu hukum moral dalam diri manusia itu tidak otomatis gitu. Tergantung kita lah kan, tergantung kita mau tidak mengikuti hukum moral itu, atau kita mau melawan hukum moral itu gitu. Jadi karena kita memiliki kehendak bebas gitu. Oleh karena itulah orang Jawa ya, orang Hindu Jawa mengatakan eling dan waspodo gitu. Eling lan waspodo. Iya, eling itu artinya ingat kepada jiwa ya. Yang hakikatnya itu sama dengan yang menciptakan juga itu, dengan Tuhan kan. Waspodo itu terhadap pikiran kita, waspada kan. Waspada. Karena pikiran kita itu bisa untuk berpikir buruk, bisa untuk baik begitu. Jadi sama seperti pisau lah, pisau yang tajam kan. Bisa untuk misalnya motong janur kan, bikin banten kan. Bisa juga untuk melukai orang lain atau melukai diri sendiri. Oleh karena itulah kita harus waspada pada pikiran kita gitu. Jadi bedanya itu ya, kalau hukum alam retel itu otomatis alamnya kan. Iya. Tapi kalau hukum moral di dalam diri kita itu Kita sendiri yang mengatur. kita harus mengaturnya, harus waspada dengan pikiran kita. Eling lan waspodo. Ya. Oke, terus kembali ke pertanyaan awal yang tadi Pak, ada juga yang bertanya, mengapa kita harus percaya pada jiwa sih? Iya. Bila sudah percaya sama Tuhan gitu. Oh iya, jadi ini kita percaya pada jiwa itu supaya kita bisa melaksanakan hidup kita dengan benar dan baik. Gitu. Iya. Apa sih maksudnya ya? Jadi ada cerita ya. Di mana tuh, Pak? Upanishad dengan Oh, Upanishad. ada cerita Upanishad, Indra gitu lah. Dewa Indra. Iya, Dewa Indra gitu. Pingin tahu juga siapa sih dirinya. Seorang dewa pun seperti itu Pak ya? Iya, pingin tahu juga zaman dulu kan. Iya. Awal-awal mungkin alam semesta ini Iya, ada kan. iya.
Jadi dia ingin belajar ke Prajapati. Prajapati itu artinya tuannya itu. Pati itu kan tuan, itu raja kan. Makhluk hidup inilah. Ingin dia belajar ke asramnya Prajapati di hutan. Di tempat lain ada namanya Wairocana gitu. Watecana. Wairocana. Wairocana. Dia itu kepala sukunya para raksasa lah. Dia pengen tahu juga siapa sih diri kita ini gitu. Jadi masing-masing pergi ke asramnya Prajapati. Asram Prajapati. Nah, kebetulan mereka bertemu itu kan tanpa janjian lah. Masing-masing mengatakan kepada Prajapati ingin jadi muridnya di asram itu untuk mengetahui siapa sih diriku ini masing-masing. Setelah belajar cukup lama kan, datanglah ujian itu, sama juga ada ujian akhir juga. Ada di ujian situ juga. kali. Padahal Kemendikbud sudah menghapus ujian. Pak, ya? Iya, ini dulu kan, Dulu, iya. kali. Jadi ujiannya begini tuh. Iya. Oke, kamu berdua ya, kata muridku. Coba kamu, itu ada kolam yang jernih situ. Lihat mukamu di situ. Kan. Dua-duanya ke situ kan, melihat muka di kolam gitu. Guru bertanya kan, Prajapati kan, apa yang kamu lihat? Katanya. Yang kami lihat diri kami guru, muka kami persis, badan kami persis. Gitu. Terus guru lagi mengatakan begini, sekarang kamu berhias ya, cuci muka kamu, pakai pakaian yang bagus. Setelah itu kamu lihat lagi itu diri kamu di kolam yang jernih itu. Jadi dua-duanya menghias dirinya kan, berhias, pakaian yang bagus, mungkin pakai bunga aja di kupingnya kali kan. Lihat lagi di kolam yang jernih itu. Apa yang kamu lihat? Katanya. Sama guru diri kami, cuma sekarang lebih tampan. Katanya, Oh gitu. Iya. Ya itulah diri kamu yang ingin kamu ketahui gitu kan. Ya sudah selesai ujiannya gitu. Akhirnya mereka pulang kan. Jadi Wairocana pulanglah dia ke kampungnya lah, negaranya para raksasa itu. Dia mengatakan begini, hai rakyatku, ternyata diri kita yang sebenarnya itu ya badan kita ini. Yang bisa kita lihat dengan mata, bisa kita tangkap dengan mata indera. Itulah diri kita yang sebenarnya. Oleh karena itu kita harus melayani diri kita ini, memenuhi semua keinginannya di sini sekarang ini. Karena kalau kita mati tidak ada apa-apa lagi. Nah, Indra di tengah jalan berpikir ragu-ragu dia itu kan. Apa benar badan saya ini ada diri saya yang sebenarnya, yang sejati gitu kan. Jadi kalau badan saya ini kan sakit, diri saya sakit juga kan. Kalau badan saya tua, diri saya tua. Kalau saya mati, diri saya mati juga dong. Tidak ada yang tinggal ini. Kayaknya nggak bener lah ini. Balik lagi lah ke Prajapati gitu. Kayaknya bukan itu diri saya yang sebenarnya, bukan badan ini. Dan dia belajar lagi di asram kan, cukup lama. Setelah itu baru dikasih tahu oleh Prajapati kan. Jadi dirimu yang sebenarnya itu bukan badan kamu, bukan napas kamu, bukan pikiran kamu, tapi itulah jiwa katanya. Itulah jiwa yang abadi, yang ada di balik semua perubahan badan dan alam semesta ini. Baru dia balik lagi ke kelompoknya para dewa, menyatakan ya diri kita yang sebenarnya itu adalah jiwa yang tidak dapat dilihat mata, tapi dengan jiwa itulah mata bisa melihat. Yang tak bisa didengar, tapi jiwa itu yang membuat telinga kita bisa mendengar. Ya. Bahkan yang tak dapat dipikirkan, tapi dialah yang membuat otak kita bisa berpikir. Gitu. Nah itulah yang harus kita cari pengetahuan itu dan kita layani jiwa itu. Gitu. Jadi dari situ akhirnya terbentuklah pembentukan karakter ya Pak ya? Iya. Karakter itulah diri Anda sebenarnya kan seperti itu? Iya betul. Ya, Jadi jiwa itu bukan hanya pusat. fisik yang bisa dilihat dengan kasat mata. Bukan, itu Ya. bukan diri sejati kita. Ya, itu hanya benar. diri empiris namanya. Oh ya, Diri karena yang bisa kelihatan. berubah. Karena bisa Seiring berubah. berjalannya waktu. Iya. Ya. Oke. Semoga pemirsa di rumah juga mengerti ya. Tadi penjelasannya sudah sangat gamblang sekali dijelaskan oleh Bapak. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Apa maksudnya pengetahuan yang berguna dalam kehidupan manusia? Itu ada pertanyaan seperti itu? Iya. Apa sih gunanya kan kita tahu diri kita itu?
Ya seperti saya katakan tadi, supaya kita bisa hidup lebih baik gitu kan. Nah, maksudnya apa kan? Ya itulah, para raksasa itu kan hanya memuaskan nafsunya kan. Iya. Kalau kita anggap ini badan kita, ya kita jadi raksasa gitu loh. Raksasa itu bukannya yang tampang serem-serem, bukan. Manusia biasa tetapi yang melayani nafsu tubuhnya. Gitu. Kalau istilahnya sekarang mungkin hedonisme ya Pak ya. Hedonisme lah itu. Nafsu duniawi yang diutamakan. Iya, memenuhi Iya. keinginan duniawi itu. Tanpa memikirkan hedonis. efek ke belakangnya gitu. Betul, tanpa memikirkan aspek rohani, Iya. aspek jiwa gitu. Iya. Tapi kalau kita tahu diri kita itu adalah jiwa, maka etika kita lahir dari jiwa itu, kita misalnya menjadi orang yang ulas asih, yang menghormati orang lain, yang membantu orang lain. Jadi pekerjaan kita itu adalah untuk kebahagiaan semua orang lah, loka samgraha namanya gitu. Loka samgraha. Loka samgraha kan. Tapi kalau kita anggap diri kita adalah badan kita jadi orang yang egois, orang yang pokoknya memenuhi diri sendirilah dengan cara apapun juga gitu. Jadi itulah karakter raksasa itu kan begitu tuh. Hanya ingin memenuhi keinginannya sendiri tanpa peduli orang lain. Iya, iya. Jadi itulah maksudnya. Ya, karena si raksasa itu tidak mengambil hikmah dari pengetahuan yang berguna tadi ya Pak Iya, ya, betul. dari Prajapati tersebut. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kisah yang tadi itu menjelaskan ungkapan dalam bahasa Bali yang terkenal, Dewaya Butaya atau Dewaya Butaya? Iya. Dewa juga, raksasa juga. Iya. Gitu. Ini sempat kita juga singgung sebelumnya kan. Oh ya. iya, Tapi sebelumnya. saya ulangi lagi kan. Iya. Itu sebenarnya bukan diri kita sebenarnya itu, bukan diri sejati kita lah gitu. Iya. Itu ya sifat-sifat kita aja kan. Nah ini terkait tadi kan disebut Daiwi Sampat kan. Daiwi Sampat atau sifat dewa. Kedewataan kan. Itu orang yang sadar jati dirinya adalah jiwa gitu. Jadi dia memiliki karakter Daiwi Sampat. Seperti Indra tadi. Ya, karakter kedewataan. Nah yang satu lagi itu budaya itu ya yang memiliki karakter kebutaan atau butakala kan. Asura. Atau yang itu asura itu Asura, kan. Sampat. Atau yang raksasa lah begitu. Jadi itu artinya begitu. Ya, tergantung bagaimana kita mau bawa diri ini ya Pak ya. Iya, tergantung nanti kita mau yang mana yang akan kita kembangkan gitu. Iya. Yang pastinya kita kan inginnya dewaya terus ya Pak Iya, ya. sebetulnya. Ya, astumkara. Oke. Nah, jadi dua sifat itu kan saling bergantian nih Pak. Iya. Dalam diri kita pasti ada kadang-kadang kita sifat kedewataan, kadang juga sifat keraksasaan. Iya. Nah, sekali kita berbuat baik, juga sekali kita berbuat buruk, nah itu adalah alamiah saja. Atau harus kita terima keduanya? Enggak, ini kan sifat ini kan bisa berubah kan. Mm-mm. Kalau jati diri itu kan nggak berubah ya. Kalau sifat itu bisa berubah dan bisa diubah. Iya. Jadi begini ya, ada cerita juga itu. Ada cerita lagi Pak? Ya, ini saya kutip dari ceritanya orang Amerika asli, namanya orang Indian gitu. Bukan orang India ya. Indian. Indian. Suku gitu. Indian. Nah, gitu. Jadi seorang kakek dia bercerita kepada cucunya kan. Cucu katanya, dalam diri kamu itu ada 2 ekor serigala yang sedang bertempur. Satu berbulu putih, satu berbulu hitam. Terus cucunya bertanya begini, kayak serigala mana yang menang? Yang putih ya katanya. Biasanya kan begitu kan, yang Biasanya. putih apa tuh wakil Melambangkan, baik kan, ya, lambang baik, baik. ya. Yang hitam lambang buruk ya. Gitu. Akhirnya bilang begini, ya tidak. Yang mana yang menang, yang putih atau yang hitam, tergantung serigala mana yang kamu beri makan. Gitu. Maksudnya sifat-sifat mana yang kamu kembangkan gitu kan. Kalau yang kamu kembangkan sifat kedewasaan ya yang putih yang menang gitu kan. Tapi kalau kamu kembangkan sifat kebutakalaan atau keraksasaan ya yang hitam yang menang. Gitu. Jadi ini di dalam diri kita itu memang ada itulah semacam pertempuran antara sifat baik dan sifat buruk itu gitu. Berarti maksud dari kedua kisah tadi itu hampir sama ya Pak ya? Iya. Tentang memilah dan memilih seperti angsa ya Pak ya, yang Iya, dalam betul. Dewi Saraswati bisa memilah dan memilih yang buruk dalam lumpur sehingga dia bisa memakan yang Iya. baik-baiknya. Itu Seperti namanya wiweka namanya. Wiweka. Nah, kemampuan membedakan yang
benar dan yang tidak benar, yang sejati dan yang sementara ya. Disebut WWK. WWK. Ya, semoga kita semuanya bisa melaksanakan WWK ya, sistem kare. Iya. Nah, ada lagi pertanyaan, ada kata jiwa, atman, dan roh. Nah, ini ketiganya ini sama atau beda sih Pak, secara definisinya? Ya begini, saya jawab dulu ya. Ya. Kata roh itu sebetulnya dalam Hindu tidak ada. Itu. Tidak ada? Tidak ada. Tapi kan populer lah ya. Di Indonesia populer? Iya, kata roh itu asalnya dari bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi kan. Dari ruwah gitu. Ruah? Ruwah itu artinya napas gitu. Nafas? Iya, jadi kalau kita ingat cerita itu kan penciptaan Adam dan Hawa itu kan. Jadi para dewanya orang Yahudi dulu membuat patung tanah liat, terus jadi patung lah gitu, terus ditiupkanlah napas ke hidungnya, jadilah manusia pertama Adam gitu. Ruahnya bukan roh, bukan jiwa ya, ruah itu napas gitu. Nah, kalau Atman dan jiwa itu memang dari Hindu itu. Jadi jiwa itu dari jiv ya, yang memberi hidup gitu. Jiv? Nah, yang memberi hidup. Kalau Atman itu sama dengan Brahman kan, dia sebagai dasar dari jiwa itu. Jadi ininya begini ya, ketika dia ada di dalam manusia disebut jiwa gitu. Tapi ketika di luar manusia disebut Atman sama dengan Brahman. Oh, itu bedanya Pak ya, bedanya jiwa jadi, dengan Atman. Iya, jadi begini ya. Atman yang dalam diri manusia itu diselubungilah lima sarung yang sifatnya sementara gitu, disebut Panca Maya Kosa kan. Panca Maya Kosa. Nah, nanti ada gambarnya gitu. Di buku ini pasti ada Pak ya? Ada gambarnya. Jadi begini, yang sarung terluar itu kan, katakanlah bundaran begini, itu badan kita itu. Disebut Ana Maya Kosa. Badan luar kita namanya Ana Maya Kosa. Ana Maya Kosa kan. Lapis kedua di dalamnya gitu. Di dalamnya tubuh ini. Itu adalah daya hidup kita, daya napas hidup kita. atau nafas. Kan. Bahasa Indonesia kan napas itu. Nah, disebut Prana Maya Kosa. Prana Maya Prana Kosa. itu daya hidup sebetulnya. Daya kan. hidup. Seperti pranayama ya. Iya, pranayama itu pengatur napas itu pengatur kan. napas. Mengatur daya hidup ini gitu kan. Iya. Di tengahnya lagi lapis ketiga disebut Mano Maya Kosa. Mana Maya Kosa. Mano itu manah kan? Manah atau pikiran ya Pak ya? Iya, jadi selubung pikiran yang sifatnya sementara juga. Sementara juga. Di dalamnya lagi, yang keempat itu disebut Widnano Maya Kosa atau Wijnana kan? Pengetahuan. Ini budi. Oh, budi. Iya. Jadi bedanya antara mana dan Widnana itu begini. Kalau pikiran itu sifatnya netral. Mau dipakai berbuat baik, oke. Berbuat buruk, oke, netral. Tapi kalau Widnana itu atau budi itu hanya bisa untuk berbuat baik gitu. Kenapa demikian? Karena dia lebih dekat dengan jiwa kan, karena pengaruh lapisan jiwa. keempat soalnya Pak ya. Iya, makanya disebut orang berbudi itu kan. Pasti orang yang berbaik terus kan, kalau berbuat baik kan. Berbudi luhur, berbudi pekerti. Iya. Pokoknya ini orang berbudi kan. Apalagi tambah berbudi luhur kan, lebih lagi kan. Jadi orang yang budi itu artinya untuk perbuatan baik saja gitu, karena dia tidak ada istilah kata budi untuk kejahatan. Tidak ada orang berbudi berbuat jahat kan, nggak ada itu kan. Nah, di dalamnya lagi paling dalam yang kelima. Paling dalam kalimat itu disebut Ananda Maya Kosa. Ananda Maya Kosa. Ananda itu artinya selubung kebahagiaan. Kebahagiaan. Bukan kesenangan ya, kebahagiaan dalam moksa. Belum. Pokoknya kebahagiaan lah itu disebut bliss atau happiness atau joy gitu. Bahagia. Nah, di tengah-tengahnya itulah. Nah, yang paling dalam dari itu 5 jiwa itu. Gitu. Jiwa itu. Itu di tengah itu jiwa gitu. Jadi berarti dalam banget ya Pak ya? Dalam banget dia. Mau ke 5 itu di dalamnya. Iya. Nah, di mananya letaknya dan ukurannya tuh Pak? Ada yang bertanya seperti itu. Iya. Oh, jiwa itu. Oke, jadi letaknya ya. Iya. Ada seorang filsuf Prancis ya, namanya René Descartes gitu. René Descartes lah gitu tulisannya. Dia mengatakan itu letak jiwa itu di pineal gland katanya, di pineal gland. Di otak itu ada namanya pineal gland itu apa ya itu?
Di sini pokoknya bagian Ada kepala. dalam itulah, Ya. kecil katanya gitu. Tapi dalam Hindu disebut jiwa itu letaknya di Hridaya. Hridaya. Hridaya kan, Hridaya itu adalah jantung ya. Jantung. Jantung karena Hridaya itu artinya yang membagi secara merata napas itu gitu. Jantung. Ada juga orang yang mengatakan letak jiwa di hati gitu. Tapi Pantesan mirip dengan bahasa Inggris ya Pak ya, heart. hati itu kan bisa Hridaya. jantung, bisa hati juga Oh itu. iya, iya. Saya lebih ini di jantung, tapi bukan jantung fisik artinya, jantung spiritual itu. Gitu. Oh gitu. Gitu. Nah, itu kan mengenai letaknya kan Letaknya. Nah, ya. ukurannya. Ukurannya ini juga luar biasa di Upanishad. Para mahasi kita kan ukurannya juga Sampai ukuran saja mereka sangat ini ya. iya diperdebatkan juga Iya. lah itu. Ada yang mengatakan itu ukuran jiwa itu anung itu artinya kecil ya. Anum, Anung. anu. Oh, anu. Iya. Anu tuh kalau ini atom kan, Atom. kecil gitu, kecil sekali. Ada juga yang mengatakan wibu. Oh dia itu meliputi seluruh badan. Wibu. Yang tadi mengatakan anu itu namanya Ramanujacarya. Ya. Ramanuja Carya. Carya. Nah yang mengatakan wibu itu Sangkaracarya. Sangkaracarya. Nah, tetapi jiwa itu kan bukan materi yang mati kan, yang statis kan. Sehingga di Upanishad juga disebutkan ada kalimat begini ya. Hano Ranian Mahato Mahian gitu. Apa itu Pak? Hano Ranian Mahato Mahian. Jadi jiwa itu lebih kecil dari yang terkecil, tapi lebih besar dari yang terbesar gitu. Fleksibel ya Pak ya? Karena jiwa kan seperti angin lah gitu iya. kan. Udara itu bisa di tempat kecil ada angin juga. Kayak di film Avengers ada Ant-Man tuh dia bisa jadi Iya. kecil banget seperti semut, bisa Betul. juga besar jadi raksasa. Nah itu yang kalau di Jawa itu Dewa Ruci itu. Dewa Ruci Iya makanya kan yang di laut itu Pak. Iya makanya Bima kan yang gede bisa masuk ke Dewa Ruci yang kecil itu gitu. Jadi begini, jadi jiwa itu ada di tempat kecil, bisa tempat kecil sekalipun dia ada jiwa itu. Tapi alam semesta yang besar ini juga ada dalam jiwa. Ya. Wow. Jadi itu yang dimaksud tadi dengan kalimat Ano Ranian Mahatu Mahian. Gitu. Jadi memang nggak kita bisa pastikan dia kecil atau besar karena ya namanya jiwa itu kan ya fleksibel, bukan kayak benda yang tetap ukurannya gitu. Wiyapi Wiyapaka Nirwikara Pak ya. Nah itu Ada di mana-mana. ada di mana-mana. Wah, sangat jelas dan gamblang sekali Pak penjelasan Bapak tadi Pak. Semoga pemirsa Bapak Ibu umat sedharma juga puas ya dengan jawaban Pak Ngakan. Dan bagi Bapak Ibu umat sedharma yang ingin bertanya lebih jauh mengenai Srada khususnya Atman, bisa tanya-tanya di kolom komen atau kirim ke redaksi Media Hindu. Maka dari itu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Media Hindu ini. Dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami di obrolan Dharma selanjutnya. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir sudah obrolan Dharma episode ke-8 ini. Dengan tema tadi, mengapa harus percaya pada jiwa. Nah, untuk itu, mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Om Santi, 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 Santi. Om.